saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hidup kita ini seperti pohon. Ya, kalau pohon itu terus bertumbuh tinggi tapi tidak ada buahnya, ingat, Tuhan ada batas kesabaran untuk hidup kita. Bila engkau bukan anak Tuhan, ya itu bukan soal. Tapi kalau engkau anak Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang sebentar kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kami menjadi orang yang berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun ini aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan beri pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Amin. Saudara sekalian, kenapa Tuhan mau tebang itu pohon? Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita punya prinsip. Kami di gereja punya prinsip. Itulah berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Di sini ia berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, tapi tidak ada buahnya. Nah, saya ingat ini orang yang sudah bertobat.
sudah lahir baru. Kok bisa? Saya tahu itu kenapa dia ditanam di kebun anggurnya Tuhan. Di kebun anggur orang itu. Jadi sama dengan kita. Kalau kita belum bertobat, belum lahir baru, belum lepaskan dari kutuk, saudara sekalian, kita seperti tanaman di hutan. Ya suka-suka dialah. Tidak berbuah juga tidak apa-apa. Karena tidak ada pemiliknya. Ini jelas ada pemiliknya. Artinya orang ini sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk. Kok bisa? Bisa saja, saudara sekalian. Ada berapa faktor? Mari kita perhatikan sekarang firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 47. Ya, saya ingin mengajak kita melihat sebentar. Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Amin. Kenapa saya ambil firman Tuhan ini? Jelas, saudara sekalian, ya. Yang pertama ialah, tolong saudara dengar baik-baik, bahwa sungai ini mengalir dari bawah mezbah. Kalau sekarang sungai itu mengalir dari salib. Dari sana sumber airnya. Artinya orang ini sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk. Tetapi ingat, 1000 langkah pertama, 1000 hasta pertama, ia baru sampai di apa? Di mata kaki dalamnya sungai itu. 1000 hasta berikutnya lagi sampai di lutut. 1000 hasta lagi baru sampai di pinggang. 1000 hasta, 4000 hasta atau 4000 langkah baru dia sampai di menenggelamkan orang itu. Jadi maksudnya ialah engkau dapat berbuah apabila engkau bertumbuh secara rohani. Ya. Semakin dalam, tidak bisa sudah statis supaya orang percaya. Oleh sebab itu, kalau sudah bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk dan ikut satu gereja tertentu, saudara sekalian, dengar baik apa yang saya katakan. Engkau tidak bisa hanya jadi anggota jemaat saja terus-menerus seumur hidup, tidak bisa. Engkau suka tidak suka, jangan tunggu SK dari pendetamu. Jangan tunggu SK dari sinode baru engkau berperan. Tidak. Nah, seperti saya katakan kepada anak buah saya atau mereka yang melayani bersama dengan saya di Kalimantan. Apakah saudara pernah berdoa, ajak orang berdoa supaya harga karet itu naik, supaya harga sawit itu naik, supaya harga komoditas yang saudara miliki itu naik? Pernah tidak ngajak orang? Katakanlah engkau bersebelahan kebun karet dengan orang. Begitu juga hal yang lain. Jadi misalnya, kalau kami di sana berladang, ladang berpindah, itu kalau dia terbakar ladangnya itu kemudian kena nyerempet hutan orang misalnya atau kebun orang, itu kita bisa kena hukum adat. Pernahkah kita berdoa, Tuhan buat mujizat-Mu supaya ladang kami tidak merembet kemana-mana? Itu salah satu. Atau mengajak orang ibadah, atau mengajak orang ke persekutuan. Itu salah satu langkah di mana kita melayani Tuhan. Jadi itu yang dimasukkan di sini. Kita tidak berbuah karena kita menjadi orang Kristen yang pasif dan tidak pernah bertumbuh secara rohani. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat apa katanya. Ini kalau kita gambarkan sekarang, dia ini gembala.
Katanya apa? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Jadi gembala ini gembala yang baik hati, sehingga kemudian mengatakan kepada Tuhan kalau sekarang, ya Tuhan, sabarlah engkau sedikit. Nanti saya berusaha berjuang untuk menggembalakan jemaat ini lebih baik lagi, supaya semua jemaat kemudian berbuah dan dapat membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua pemirsa, seluruh jemaat MNC ke program ini. Berkati hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen yang berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi dan berbuah lebih lebat. Dan tiap-tiap tahun kami bertumbuh secara rohani dan membawa buah yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.